Kajian kalian itu harus mendalam. Risikonya adalah dianggap sesat. Dianggap sesat oleh orang awam. Kuncinya agar kalian dianggap apapun, mau dianggap sesat, mau dianggap enggak sesat, kalian akan bisa menyampaikan apa saja yang kalian anggap benar kalau kalian punya dua kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Kalau kalian punya kemandirian finansial, maka kalian akan berani untuk menyampaikan apapun yang kalian anggap benar. Tapi kalau kalian tidak punya kemandirian finansial, maka kalian akan takut menyampaikan kebenaran. Kenapa begitu? Karena kalau tidak memiliki kemandirian finansial, kalau kalian diembargo oleh umat kalian sendiri, kalian nggak bisa makan. Di era apapun itu akan terjadi. Di era dulu kehilangan umat kalian akan lari. Di masa sekarang, di era YouTube kan ada subscribernya. Jadi sekarang jadi ustadz itu enak, tidak perlu kemana-mana itu. Ya kalau pergi kemana-mana itu tambahan. Tapi di rumah saja bisa menghasilkan uang. Karena apa? Karena bisa disuting kemudian di YouTube kan. YouTube ada subscriber banyak berarti adalah uang. Makanya ustadz viral itu tidak akan berani menyampaikan kebenaran. Kenapa begitu? Subscribernya bisa hilang karena orang awamnya lebih banyak dan tidak ada orientasi untuk mencerdaskan mereka. Maka viralitas bisa mengantarkan kepada pendangkalan. Popularitas ustadz bisa menyebabkan terjerumus kepada kedangkalan dan kemudian pendangkalan. Kenapa kedangkalan? Karena mereka tidak perlu belajar, mereka tidak perlu melakukan pendalaman. Karena umatnya sudah cukup hanya dikasih cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tidak ada faktanya, yang tidak faktual, yang harus sesuai dengan kriteria jurnalistik 5W 1H. Kemudian setelah itu, kalau toh misalnya kayak saya ini melakukan pendalaman, ya, tapi kemudian karena menghadapi orang-orang yang tidak suka sama saya dan saya takut kehilangan pengikut saya, maka saya juga akan melakukan pendangkalan. Ya sudah, nggak usah diajak berpikir yang ruwet-ruwet. Maka kemudian harus melakukan pilihan. Kalau kalian kan kader, kayak saya tadinya menyadari itu, wah, saya kok kemudian terjerumus pada kedangkalan kalau begini ini. Membahas sesuatu kok ya itu saja. Kemudian kalau saya khawatir misalnya terjadi salah paham, maka saya juga melakukan yang dangkal-dangkal, menyampaikan yang dangkal-dangkal. Saya kemudian menyampaikan yang dangkal-dangkal saja. Lah itu namanya pendangkalan namanya. Paham? Maka saya tidak mau terjerumus di situ. Apa yang saya lakukan? Saya kemudian mendirikan rumah perkaderan. Jadi rumah perkaderan kita ini adalah lembaga pendidikan yang berorientasi untuk melakukan pendalaman. Jadi jangan pernah berharap kalian di sini ini belajar santai-santai, kemudian berpikir sama dengan kebanyakan orang. Ya nggak bisa. Kalau orientasinya begitu ya saya cukup ceramah-ceramah aja di luar. Ceramah di luar enak ya kan? Mau datang ke tempatnya dijemput, nanti di situ disambut, kemudian dikasih makan, kemudian pulang dikasih amplop, dapat popularitas yang lebih besar. Tapi kalau ngajar kalian harus ada ngomelnya, harus ada marahnya, ya kan? Kan gitu aja kok nggak bisa, gitu kan? Sudah diterangkan berkali-kali kok masih nggak bisa juga, itu gimana? Begitu, ya toh? Kenapa? Orientasinya adalah pendalaman. Nggak bisa berpikir yang biasa-biasa saja, nggak bisa. Karena tantangan kita makin besar. Tantangan agama di masa kini dan masa yang akan datang adalah perkembangan sains dan teknologi. Karena perkembangan sains dan teknologi, maka sesuatu yang dulu dianggap mitis, mitologis, ya, yang dulu dianggap benar, hari ini bisa saja ternyata salah. Padahal teksnya ada.
lalu harus dipahami secara berbeda. Siapa yang punya tanggung jawab untuk melakukan reinterpretasi atau rekonstruksi? Siapa yang tanggung jawab? Ya kita, intelektualnya. Kalau pemahaman kalian sama dari dulu sampai sekarang, padahal yang dimaksudkan Nabi tidak begitu, maka kalian termasuk dalam bagian orang-orang yang membuat Islam ini menjadi tidak relevan. Padahal sebenarnya bukan Islamnya, tetapi pemahaman keislamannya. Kenapa? Sudah terbukti dulu Islam telah membawa masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang terbaik, masyarakat yang lebih maju dibandingkan zamannya. Kalau kalian baca buku Robert N. Bella, walaupun ini konteksnya adalah sosial dan politik, tetapi yaitu bisa dijadikan sebagai analog bahwa Islam pernah membuat umatnya menjadi umat terbaik. Nabi Muhammad terbukti telah mengantarkan Madinah menjadi negara yang maju melampaui zamannya. Kemudian Bani Abbasiyah di masa Al-Ma'mun, anaknya Harun al-Rasyid, ternyata juga membawa umat Islam ini mencapai puncak peradaban. Tapi kemudian gak dilanjutkan, atau faktor lainnya, tapi kemudian umat Islam kalah. Kalahnya disebabkan oleh apa? Kalahnya itu ya disebabkan oleh perpecahan internal. Kalau tidak ada perpecahan internal ya kuat. Kalau kuat mampu menghadapi orang-orang yang memang pada zaman itu adalah zaman perang ya. Ya mampu untuk menghadapi musuh dari luar itu. Tetapi karena kita ini terpecah-pecah maka kemudian kalah. Dihancurkan peradaban kita. Nah kemudian orang Eropa muncul, pikiran-pikirannya lebih maju dibandingkan kita, maka mereka sekarang menguasai dunia. Sementara kita umat Islam ini masih terlelap di dalam tidurnya, masih berada di dalam jurang yang dalam, tidur di dalamnya, begitu. Ya maka kemudian kalah. Nah yang gitu tadi, yang mitis mitologis tadi itu kalian riset caranya gitu. Jadi tidak hanya kalian bicarakan kayak tadi ya, yang kalau merinding dan lain sebagainya tadi itu loh. Nah kalian riset nih besok atau nanti malam setiap orang suruh ke sana, ke mana loh, pinggir jalan sana, jalan sendiri. Nah kemudian jalan berdua gitu. Kalau jalan sendiri gimana, kalau jalan berdua bagaimana, gitu caranya. Yang perempuan berani nggak jalan jam 1 ke sana? Berani? Yang berani siapa, tunjuk jari? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain nggak berani? Yang nggak berani siapa, tunjuk jari? 1, 2, 3. Kok nggak berani kenapa? Loh dari sini aja udah kelihatan ya kan? Ada yang berani, ada yang nggak berani. Kenapa kok yang satu berani, yang satu nggak berani? Karena pikirannya sendiri. Ya kan? Dari situ sudah langsung teridentifikasi bahwa berani dan tidak berani disebabkan oleh pikirannya sendiri. Gak ada kaitannya dengan hantu. Itu faktornya adalah faktor internal, bukan faktor eksternal. Begitu. Nah, coba itu dicoba ya berkali-kali. Nanti ada nggak orang yang nanti diperlihatkan di situ, dia melihat ada hantu lagi main-main di atas tembok misalnya. Ya itu imajinasinya sendiri. Kamu melihat apa di dalam kegelapan itu kan itu imajinasimu sendiri, gitu loh. Ya paham ya? Nah itu begitu. Jadi ternyata imajinasi kan jadi penting. Yang kalian berani, berarti ada kalian yang berani mengalami masa depan, ya menjalani masa depan. Berarti ada yang tidak berani untuk menjalani masa depan. Berarti yang bermasalah apanya? Pikirannya sendiri. Oh gitu jadinya. Coba ini dirancang penelitiannya. Penelitian tentang tadi hantu itu ada apa enggak, membuktikan hantu apa enggak, dan membuktikan bahwa tadi itu merinding dan tidak merinding ditentukan oleh hantu itu salah sudah itu, ya kan? Sudah terbukti langsung.